Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hanif Pane. Dalam video kali ini saya akan mencoba menceritakan sebuah peristiwa besar yang terjadi di Pangkalan Berandan, yaitu Pangkalan Berandan Lautan Api. Selama ini kita beranggapan Lautan Api itu hanyalah berada di Bandung, tapi tidak, teman-teman. Di sejarah Indonesia, bahkan sejarah dunia, tercatat rapi bahwa Pangkalan Berandan itu pernah menjadi lautan api selama 15 hari, yaitu tepatnya 13 Agustus 1947, yaitu 2 tahun setelah merdeka. Terjadi sebuah agresi militer terhadap Pangkalan Berandan, yaitu ingin menguasai tambang minyak yang ada di Pangkalan Berandan. Dan kali ini saya sudah berada tepat di Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yaitu tepatnya di Jembatan Pelawi, di mana Jembatan Pelawi ini pernah bahkan tercatat dalam sejarah dalam upaya pencegahan agresi militer masuknya Belanda terhadap Indonesia, terhadap Pangkalan Berandan khususnya. Jembatan ini pernah diluluh lantakkan, pernah dihancurkan sebelum dibangun yang sekarang ini dalam upaya pencegahan agresi militer supaya Belanda tidak masuk. Karena di mana pada saat itu Binjai Setabat sudah dikuasai oleh Belanda dan mereka ingin masuk ke Pangkalan Berandan, karena di Pangkalan Berandan ini terdapat sebuah kilang minyak terbesar nomor 2 di dunia. Oke teman-teman, jembatan ini adalah salah satu pintu masuk ke Pangkalan Berandan dan juga salah satu bukti sejarah yang masih tertinggal bahwasanya ini pernah dirobohkan dalam upaya pencegahan masuknya Belanda ke Pangkalan Berandan. Selain jembatan ini masih banyak lagi tempat-tempat sejarah yang menjadi saksi di Pangkalan Berandan. Teman-teman juga bisa lihat sendiri, pipa yang hanya ditancapkan ke tanah dapat mengeluarkan api. Artinya kandungan gas bumi di tanah Pangkalan Berandan ini masih banyak dan masih dapat dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat lokal. Teman-teman tadi melihat sendiri bahwa pipa ini yang tidak mengeluarkan api, begitu dipantik dengan mancis langsung mengeluarkan api. Berarti kandungan gas di bumi masih ada, dan ini adalah salah satu bukti sejarah yang masih tertinggal bahwasanya Pangkalan Berandan itu kota minyak, kota sejarah, dan bahkan menjadi kota rebutan antara Belanda dan Jepang pada saat itu. Inilah yang mendasari Jepang ingin menguasai Pangkalan Berandan, yang dikarenakan kondisi minyak yang begitu melimpah dan terjadinya pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki dikarenakan kota tua, kota sejarah ini. Dan Telaga Said ini adalah telaga yang ditemukannya sumber kilang minyak yang ada di Pangkalan Berandan. Ini adalah merupakan bukti, yaitu ini adalah salah satu tugu bahwasanya di 10 Oktober 1888 ditemukannya sumber minyak yang ada di Pangkalan Berandan. Dan ini adalah lokasi-lokasi Telaga Said yang merupakan bukti-bukti sejarah yang masih dapat dilihat dan dapat menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya Pangkalan Berandan itulah yang mengakibatkan terjadinya perang antara Belanda dan juga Jepang. Walaupun kilang Pangkalan Berandan merupakan kilang kedua dibangun oleh Belanda, yang pertama dibangun pada tahun 1890 di Wonokromo, tapi kilang Berandan ini lebih populer dikarenakan kapasitas produksinya lebih besar. Dan kilang tersebut memiliki dua nilai sejarah, yaitu sejarah pertama merupakan tonggak sejarah ekspor minyak Indonesia, sebab minyak pertama yang diekspor Indonesia berasal dari kilang itu. Momentum tersebut terjadi pada 10 Desember 1957 yang sekarang diperingati sebagai hari lahir Pertamina. Saat itu dibubuhkan perjanjian dengan perusahaan Kanada dengan nilai kontrak 30.000 US dollar. Sedangkan aspek kedua adalah nilai perjuangan yang ditorehkan putra bangsa melalui kilang itu. Kisah heroiknya berkaitan dengan agresi militer satu Belanda pada 21 Juli 1947, yaitu aksi Bumi Hangus. Aksi Bumi Hangus dilakukan pada saat Belanda tiba di Pangkalan Susu, di mana Belanda sudah mengepung dan datang dari segala arah, yakni pada tanggal 13 Agustus 1947.
Maksudnya agar Belanda tidak lagi menguasai kilang minyak itu seperti dulu. Selanjutnya dilakukan aksi bumi hangus dan pembakaran, peledakan hingga terjadilah seperti saat ini, di mana yang tersisa saat ini hanyalah puing-puing bangunan, bekas galian, besi-besi tua, dan dapat menjadikan sejarah bagi kita bahwasanya Pangkalan Berandan itu memang pernah menjadi kota minyak. Walaupun bangunan tua itu kusam dan tak lagi terawat, dijalari rumput liar penuh karat, suasana sepi, tak seorang pun tampak, hanya derap langkah sendiri dan tarikan napas yang terdengar saat menyusuri sisa-sisa kilang yang pernah harum pada zamannya. Tak hanya Indonesia, tapi mata dunia pun terarah ke kota ini, ya Pangkalan Berandan, kota sejarah. Dan meskipun begitu, kota Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat tetap memperingati bahwa 13 Agustus itu sebagai Hari Bumi Hangus, dan ini merupakan ilustrasi yang dibuat oleh warga untuk mengenang kepada penerus bangsa bahwasanya kota tua, kota bersejarah memiliki peran begitu penting bagi Republik Indonesia, karena di mana pada saat itu masyarakat Pangkalan Berandan berani mengusir dengan cara membumi hanguskan pangkalan minyak yang ada di Pangkalan Berandan. Pembumi hangusan tambang minyak Pangkalan Berandan diawali dengan meledakkan tangki-tangki besar, pondasi penyulingan, dan gedung-gedung perusahaan tambang minyak. Sekitar pukul 3 dini hari, tepatnya 13 Agustus 1947, akhirnya aksi ini dinamai dengan Pangkalan Berandan Lautan Api. Tugu ini merupakan bukti simbolis dalam upaya pencegahan masyarakat Pangkalan Berandan kepada penjajah untuk masuk ke Pangkalan Berandan. Ketika itu, para pejuang yang tergabung dalam Komando Langkat Area bertekad, daripada hidup di bawah telapak kaki penjajah, lebih baik mati berkalang tanah. Demikian pula keberadaan tambang minyak Berandan, daripada dikuasai penjajah, lebih baik musnah. Dan akhirnya pimpinan Tentara Indonesia (TRI) yang berada di Kabupaten Langkat berencana membumi hanguskan seluruh instalasi industri perminyakan yang menjadi incaran Belanda. Akibat peristiwa ini, Pangkalan Berandan beserta isinya menjadi luluh lantak dan terbakar, sehingga sistem eksplorasi yang biasanya lancar akhirnya berhenti total. Walaupun industri perminyakan berhenti total, tetapi tujuan utama daripada itu memang tercapai, yaitu pengusiran terhadap penjajah. Dan sejak saat itulah Belanda tidak pernah berani lagi untuk menginjakkan kaki di kota Pangkalan Berandan. Setelah aksi bumi hangus itu, fasilitas yang ada semuanya menjadi rusak, tak ubahnya seperti besi tua yang tak berguna. Dan saat itu langsung diambil alih oleh PT Pertamina, dan dari sinilah cikal bakal PT Pertamina dan berdiri pada tahun 1957. Seperti ditulis dalam buku Dari Pangkalan Berandan Migas Indonesia Mendunia oleh Mayor Fatisiana selaku Direktur Pelaksana di Pangkalan Berandan, sampai harus menyisir penimbunan besi tua di Medan dan ditemukan kopling dan pipa masih dalam kondisi layak pakai. Setelah dilakukan perbaikan, akhirnya bisa beroperasi dan berhasil mengangkat BBM untuk ekspor. Sejak itu, Pangkalan Berandan kembali berdenyut, menegaskan julukan sebagai kota minyak yang sudah disandingkan sejak dulu kala. Dan setelah di bawah perusahaan Pertamina pada tahun 1957 hingga pada 2007, tepatnya 7 Maret 2007, kilang minyak yang sangat bersejarah dan berusia lebih 120 tahun itu akhirnya ditutup. Habisnya minyak di perut bumi Pangkalan Berandan menjadi alasan Pertamina menutup unit pengolahan di wilayah tersebut. Semua peralatan diposisikan dalam keadaan standby. Julukan kota minyak terbesar di Indonesia, yakni Pangkalan Berandan, pun kini tinggal kenangan dan tersimpan rapi di lembar sejarah Indonesia. Tugu ini adalah salah satu bukti yang menjadi saksi bisu bahwasanya perlawanan masyarakat Pangkalan Berandan terhadap penjajah, dan juga mengingatkan kita kepada
bahwasanya Pangkalan pernah berjaya pada masanya. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan bagi kita bahwasanya Pangkalan Berandan itu pernah menjadi sorotan mata dunia. Bila ada kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.